Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hak milik atas rumah susun, hak pakai atas rumah susun, hak bangunan atas rumah susun yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Perkenalkan, nama saya Vanapo dan rekan saya Edgar Joshua. Hak milik atas rumah susun. Pengertian hak milik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Penjelasan pasal 20 UU-PA mengatakan bahwa hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat mempunyai orang, hak miliklah yang atau dalam artinya paling kuat dan terpenuh. Mengenai kepemilikan atas satuan rumah susun. Bentuk kepemilikan yang dikenal adalah sertifikat hak milik atas rumah susun atau yang disingkat dengan SHMRS. SHMRS ini adalah bentuk kepemilikan yang diberikan terhadap pemegang hak atas rumah susun. Bentuk hak milik atas rumah susun ini harus dibedakan dengan jenis hak milik terhadap rumah dan tanah pada umumnya. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Undang-Undang Rumah Susun berbunyi, hak kepemilikan atas rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan, yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Hak pakai atas rumah susun dan hak bangunan atas satuan rumah susun, yaitu yang pertama, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang diberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, yang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan. Kedua, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Rumah Susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk rumah susun yang dibangun di atas tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan status hak guna bangunannya terlebih dahulu sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan. Hak pakai yang digunakan atas rumah susun adalah untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan asas dan tujuan berdirinya suatu rumah susun tersebut, yaitu salah satunya untuk kesejahteraannya. Hak guna bangunan adalah kewenangan yang diberikan pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan suatu lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun sesuai dengan permintaan pemegang hak yang bisa diperpanjang 2 tahun. Kita masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Undang-Undang Rumah Susun berbunyi, hak kepemilikan atas rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Definisinya dari beberapa istilah yang disebut dalam pasal 46 Undang-Undang Rumah Susun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama.
secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Kita bisa lihat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Rumah Susun. Yang kedua, bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Kita bisa lihat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Rumah Susun. Yang dimaksud dengan bagian bersama antara lain adalah fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, tiang air, tangga, lift, selasar, saluran pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi. Penjelasannya bisa kita lihat dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Rumah Susun. Yang ketiga, benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah. Untuk pemakaian bersama, kita bisa lihat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Rumah Susun. Yang dimaksud dengan benda bersama antara lain adalah ruang pertemuan tanaman bangunan pertamanan, bangunan secara sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun. Baiklah, sekian dari presentasi saya, Evan Apo dan Edgar Yosua, dari presentasi kelompok 8, yaitu hak milik atas rumah susun, hak pakai atas rumah susun, hak bangunan atas rumah susun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Terima kasih.